Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, senang sekali pagi hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Bible Everyday. Dan hari ini kita akan mulai masuk di kitab Bilangan. Kenapa disebut dengan Bilangan? Karena yang menarik adalah bahwa penyebutan atau penamaan kitab Bilangan ini bermula dari pasal yang pertama, yaitu jumlah laskar Israel dihitung. Diawali dengan penghitungan jumlah laskar Israel, lalu kemudian di akhir-akhir kitab Bilangan, khususnya di pasal yang ke-26, kembali dilakukan penghitungan yang kedua. Jadi karena itulah dinamakan kitab Bilangan. Apa yang kita bisa pelajari dari Bilangan pasal yang pertama tentang jumlah laskar Israel ini? Ibu bapak saudara semuanya, kita perlu mengerti bahwa yang memerintahkan melakukan sensus kepada umat Israel adalah Tuhan sendiri. Ayat yang ketiga dikatakan, yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang, engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Jadi memerintahkan sensus adalah Tuhan sendiri. Tentu Tuhan punya tujuan. Kenapa Tuhan memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk menghitung seluruh kekuatan Israel, khususnya mereka yang berumur 20 tahun ke atas dan sanggup berperang. Dari hasil sensus itu, maka kita temukan di dalam ayat yang ke-46, jumlah kekuatan bangsa Israel adalah 3.550 orang. Jadi dengan kata lain, dari sensus itulah diketahui jumlah pasukan Israel yang sanggup berperang, yang cukup dewasa, hanyalah 603.550 orang. 603.550 orang adalah jumlah yang sangat kecil pada waktu itu. Anda bisa bayangkan, di padang gurun mereka harus mengalami masa-masa yang sulit, mereka mengalami padang gurun yang ganas, dan mereka harus memiliki kekuatan hanya 600.000 orang, padahal musuh yang ada di padang gurun jumlahnya juga sangat banyak. Ibu bapak saudara semuanya, kenapa Tuhan memerintahkan sensus ini kepada mereka? Satu tujuan yang saya tangkap, jumlah ini adalah jumlah yang sangat kecil. Justru karena jumlahnya sangat kecil, mereka harus bergantung dan berharap kepada Tuhan. Pikirkan, dari 600.000 orang itu, sebagian besar mati di padang gurun karena ketidaktaatan mereka. Berarti jumlah pasukan mereka jauh lebih sedikit lagi. Bahkan di dalam Bilangan pasal yang ke-13 atau yang ke-14, karena mereka memberontak kepada Tuhan, mereka memberontak kepada kepemimpinan Musa dan Harun, maka Tuhan sendiri berkata bahwa hanyalah Yosua dan Kaleb yang diizinkan masuk ke tanah perjanjian, sisanya mati di padang gurun. Berarti jumlah pasukan Israel itu berkurang banyak, menjadi jauh lebih sedikit. Justru disinilah kita mengerti bahwa kemenangan mereka tidak ditentukan oleh jumlah pasukan mereka. Kemenangan mereka ditentukan oleh Tuhan yang bersama mereka, Tuhan yang menyertai mereka. Jadi melalui Bilangan pasal pertama ini, kita bisa belajar satu hal. Sesungguhnya kemenangan kita bukan ditentukan seberapa kuat dan gagahnya kita, bukan ditentukan seberapa banyak pengalaman yang kita punya, bukan ditentukan apakah kita memiliki koneksi yang luas, bukan ditentukan apakah kita memiliki hikmat, kita memiliki modal, kita memiliki banyak hal yang kita pikir itu bisa menjadi kekuatan kita untuk meraih kemenangan. Hari ini kita belajar, kemenangan kita ditentukan oleh penyertaan Tuhan. Maka ketika Tuhan izinkan
pengalaman padang gurun terjadi dalam hidup kita, asal kita taat kepada Tuhan, maka kita justru akan melihat pembelaan Tuhan dinyatakan bagi kita semuanya, dan kita akan menjadi seperti Yosua dan Kaleb, orang-orang yang menang, orang-orang yang menikmati tanah perjanjian. Saya berdoa renungan hari ini sungguh menguatkan dan menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan memberkati.